Walase merupakan wilayah biogeografi unik di Indonesia yang terletak di antara paparan Sunda dan paparan Sahul. Wilayah Walase tersusun atas pulau-pulau kecil yang terpisah oleh laut, terutama di Kepulauan Sunda kecil, Lombok hingga Timor. Kondisi geografis tersebut menyebabkan tingginya tingkat endemisme fauna, khususnya reptil dan kadal. Isolasi geografis antar pulau membatasi aliran gen dan memicu diferensiasi populasi. Kadal dipilih sebagai organisme model karena mobilitas rendah, sehingga mudah mengalami isolasi. Isolasi pulau mendorong terjadinya spesies cepat atau rapid speciation dan divergensi genetik. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Walase sebagai laboratorium evolusi. Walase merupakan wilayah yang sangat penting untuk dipelajari karena berperan sebagai laboratorium evolusi. Wilayah Walase terbentuk melalui proses geologi yang kompleks akibat aktivitas tektonik yang dinamis. Walase tidak pernah terhubung sepenuhnya dengan benua Asia maupun Australia, sehingga memiliki karakteristik yang khas. Kondisi tersebut menyebabkan Walase memiliki fauna yang unik dan berbeda dari wilayah sekitarnya. Walase memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan banyak spesies endemik, salah satunya yaitu komodo. Oleh karena itu, Walase disebut sebagai laboratorium evolusi karena menjadi tempat berlangsungnya proses spesiasi dan adaptasi secara alami. Selanjutnya, kita akan membahas fenomena rapid speciation atau pembentukan spesies baru secara cepat pada kadal Wallace. Spesies baru dapat terbentuk dalam waktu evolusioner yang relatif singkat, terutama pada populasi kecil dan terisolasi. Kondisi kepulauan Wallace menyebabkan aliran gen antar populasi terputus, sehingga setiap pulau menjadi arena evolusi tersendiri. Perbedaan lingkungan di tiap pulau mendorong terjadinya adaptasi lokal yang kemudian mempercepat akumulasi perbedaan genetik. Akumulasi perbedaan genetik ini akhirnya menghasilkan spesies baru dan proses ini berlangsung cepat pada kadal antar pulau di Walase. Dalam diagram, kita bisa melihat berbagai tipe spesiasi seperti alopatrik, peripatrik, parapatrik, dan simpatrik. Namun, pada Walase, spesiasi alopatrik menjadi proses utama. Fenomena ini menunjukkan bagaimana isolasi geografis dan tekanan lingkungan dapat mempercepat terbentuknya keanekaragaman hayati. Baik, selanjutnya kita akan membahas isolasi geografis dan spesiasi alopatrik. Isolasi geografis adalah kondisi ketika suatu populasi organisme terpisah secara fisik oleh penghalang alam sehingga tidak dapat saling kawin. Pada wilayah Wales, khususnya di Kepulauan Sunda kecil seperti Lombok, Sumbawa, Flores, hingga Timor, laut menjadi penghalang utama untuk memisahkan populasi kadal antar pulau. Karena kadal memiliki kemampuan dispersal yang rendah dan tidak mampu menyeberangi laut. Populasi yang awalnya menjadi satu nenek moyang, lalu menjadi terisolasi secara permanen. Akibat isolasi ini, aliran antar gen populasi akan terhenti dan kondisi lingkungan antar pulau yang berbeda seperti iklim yang lebih kering, lalu juga tipe vegetasi dan ketersediaan makanan serta tekanan predator yang menyebabkan terjadinya adaptasi lokal, menurut Yalin 2, 2021. Seleksi alam ini bekerja berbeda di setiap pulau, sehingga ciri morfologi, fisiologi, dan perilaku kadal mulai menyimpang satu sama lain. Proses ini dikenal proses spesiasi alopatrik, yaitu pembentukan spesiasi baru akibat pemisahan geografis. Dalam jangka waktu tertentu, perbedaan yang terakumulasi tidak hanya tampak secara fisik, tetapi juga pada tingkat genetik atau divergensi genetik. Perubahan permukaan laut dan aktivitas tektonik juga mempercepat pemisahan populasi dan memperkuat proses evolusi. Akibatnya, banyak kadal di daerah Wales berkembang menjadi spesies endemik pulau dengan sebaran yang sangat terbatas. Selanjutnya yaitu divergensi genetik pada kadal. Yang pertama itu ada familia Geckonidae, merupakan kelompok kadal yang paling beragam di wilayah Wales, terutama dari genus
Chirtodactylus seperti Chirtodactylus florescianus yang berasal dari Flores dan juga Chirtodactylus darmandifliae dari Nusa Tenggara, menunjukkan tingkat endemisme pulau yang tinggi akibat isolasi geografis jangka panjang. Gecko ini umumnya hidup di habitat berbatu, hutan kering, hingga gua, dan aktif pada malam hari atau nokturnal. Selain spesies endemik, terdapat juga pula gecko dengan persebaran luas seperti Gehyra mutilata dan Hemidactylus vernatus yang mampu beradaptasi di lingkungan manusia atau sinantropik. Keberadaan kedua tipe ini menunjukkan kontras antara spesies lokal dan spesies generalis di Wales, menurut Ramadan et al. Tahun 2025. Selanjutnya adalah kelompok familis Cincidae yang merupakan kelompok kadal darat yang sangat umum di wilayah Wales, dengan ciri tubuh yang licin, kaki yang relatif pendek, dan juga kemampuan bergerak yang cepat, seperti Eutrophis multifasciata dan juga Eutrophis rugifera yang banyak ditemukan di Nusa Tenggara dan wilayah Wales lainnya, terutama di habitat terbuka seperti savana dan tepi hutan. Spenomorphus variegatus tersebar di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara, mencerminkan sejarah biogeografi Wales sebagai wilayah transisi Asia-Australia. Sementara itu, Emoya astrocostata merupakan sking khas daerah pesisir dari pulau kecil dan sering ditemukan di pantai berbatu dan juga mangrove. Variasi habitat ini mendorong adaptasi morfologi dan ekologi yang beragam dalam famili Cincidae, menurut Sukardi dan Cineri tahun 2018. Selanjutnya adalah famili Varanidae yang diwakilkan oleh biawak berukuran sedang hingga besar dengan peran penting sebagai puncak predator. Spesies yang paling sering ditemukan yaitu adalah Varanus komodoensis yang endemik Pulau Komodo, Rinca, dan sebagian Flores. Spesies ini merupakan contoh ekstrim evolusi pulau atau island gigantism akibat minimnya kompetitor dan predator. Selain itu, terdapat Varanus timorensis di timur yang berukuran lebih kecil dan hidup di arboreal, serta Varanus salvator yang memiliki sebaran lebih luas dan toleransi habitat yang tinggi. Keanekaragaman biawak di Wales menunjukkan bagaimana isolasi pulau dan perbedaan ekosistem mempengaruhi ukuran tubuh, perilaku, dan relung ekologi menurut Kubota et al. Tahun 2018. Selanjutnya adalah faktor lingkungan pendukung spesiasi. Kepulauan Sunda kecil memiliki gradasi iklim yang kuat, dari wilayah yang relatif lembab hingga sangat kering. Perbedaan curah hujan dan suhu ini mempengaruhi kondisi mikrohabitat, aktivitas harian, serta fisiologi kadal. Populasi kadal di pulau kering beradaptasi terhadap suhu tinggi dan keterbatasan air, sehingga di pulau yang lebih lembab berkembang dengan strategi hidup yang lebih berbeda. Adaptasi terhadap iklim yang kontras ini mempercepat perbedaan karakter antar populasi. Setiap pulau di Wales memiliki tipe habitat yang berbeda seperti hutan hujan, savana terbuka, dan daerah pesisir berbatu. Variasi habitat ini mendorong kadal beradaptasi secara spesifik terhadap lingkungan tempat hidupnya. Misal, dalam pola pergerakan, warna tubuh, bentuk kaki, dan perilaku mencari makan. Adaptasi habitat yang berbeda antar pulau menyebabkan terjadinya predator dan ketersediaan makanan di antar pulau menciptakan tekanan seleksi yang berbeda. Kadal yang hidup di pulau dengan predator tinggi akan berkembang dengan perilaku lebih waspada atau kamuflase yang lebih baik. Sedangkan perbedaan sumber pakan yang mendorong spesiasi diet. Wilayah Kepulauan Sunda kecil memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dan riwayat perubahan permukaan laut akibat fluktuasi iklim masa lalu. Letusan gunung api juga dapat memisahkan populasi atau menciptakan habitat baru. Sementara naik turunnya permukaan laut atau memutus koneksi antar pulau. Perubahan ini memperkuat isolasi geografis dan mempercepat pembentukan spesies baru, menurut Jompa et al. Tahun 2016. Selanjutnya, terdapat dampak terhadap keanekaragaman hayati, di mana yang pertama itu adalah meningkatkan defisit taksonomi, yang artinya proses terbentuknya spesies baru di alam itu berjalan lebih cepat daripada kemampuan kita dalam mendata dan juga menamainya secara ilmiah. Seperti contohnya itu adalah spesies kadal
banyak yang belum teridentifikasi. Kemudian yang kedua adalah mengungkap spesies kriptik, di mana satu spesies yang kita kira itu tunggal, seringkali ternyata kompleks spesies kriptik. Kemudian poin yang ketiga itu adalah Wallace masih menjadi hotspot spesiasi aktif, di mana poin ketiga ini itu merupakan poin di mana yang membuat Wallace itu benar-benar istimewa. Karena apa? Karena Wallace itu bukan hanya kaya akan spesies, tapi masih aktif sebagai hotspot spesiasi hingga saat ini. Di mana Wallace itu bukan hanya museum yang hanya menyimpan fosil hidup dari masa lalu, tapi Wallace itu adalah pabrik spesies yang masih beroperasi penuh. Kemudian poin yang keempat itu adalah implikasi kritis konservasi, di mana Eee, konsekuensi logisnya itu adalah status sebagai hotspot spesiasi aktif membuat konservasi di wilayah Wallace itu menjadi sangat kritis, dikarenakan kita bukan hanya melindungi spesies yang ada, tapi melindungi proses penciptaan spesies itu sendiri. Nah, dengan kita melindungi Wallace, kita tidak hanya menyelamatkan keanekaragaman hayati, tetapi juga menjamin terciptanya keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang. Nah, berdasarkan pembahasan yang tadi telah dibahas, dapat disimpulkan bahwasannya wilayah Wallace itu akan menunjukkan bahwa isolasi geografis antar pulau berperan besar dalam mendorong spesiasi alopatrik pada kadal. Nah, kondisi pulau-pulau kecil dengan populasi yang terisolasi itu akan mempercepat proses evolusi dan menyebabkan divergensi genetik yang tinggi. Oleh karena itu, Kepulauan Sunda Kecil itu menjadi salah satu wilayah yang sangat penting dalam kajian evolusi dan juga biogeografi. Studi mengenai spesiasi kadal di wilayah Wallace membantu kita memahami bagaimana keanekaragaman hayati tropis terbentuk sekaligus menjadi dasar ilmiah yang kuat dalam upaya konservasi spesies endemik Indonesia.